Nah, mungkin ada pertanyaan loh Pak, nah kalau zaman sekarang caranya kita tahu mendengar jawaban Tuhan, kalau kita tanya bagaimana Pak, kan Tuhan tidak kelihatan. Ya bagus ya. Jadi kalau zaman sekarang ya kan, apalah Tuhan itu bisa bicara lewat banyak hal ya, seperti yang ditulis di Ayub di pasal keberapa itu ya, nanti sudah cari ya, tentang apa Ayub yang mengatakan bahwa Allah itu berbicara kepada kita itu melalui 1-2 cara atau 1-2 hal, melalui mimpi, melalui penglihatan, waktu malam, waktu kita tidur ya, Tuhan bisa memberikan jawaban-jawaban itu, berbicara kepada kita dan sebagainya ya, seperti tadi yang saya sebutkan, melalui Urim Tumim, melalui nabi ya, seperti itu zaman dulu. Nah sekarang ini kan bagi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus kan ada Roh Allah atau Roh Kudus yang diberikan tinggal di dalam hati kita, ya kan? Jadi sangat dekat sekali kan, jadi bukannya Tuhan jauh sekali di surga lah, ini pengertian yang salah ya. Tuhan itu ada di dalam hati kita, jadi bukannya di surga sana saja, memang Tuhan ada di surga, Allah ya, Bapa dari surga, tapi Roh Kudusnya atau rohnya itu ada tinggal dalam hati orang percaya ya. Kalau orang tidak percaya tidak punya Roh Kudus. Jadi kita kan bicara soal orang yang percaya. Jadi kalau kita mau tanya Tuhan, ya tanya dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kan begitu kan, langsung aja kita tanya melalui apa Roh Kudus itu dalam doa tentu saja ya kan. Bagaimana Tuhan, ini saya mengalami ini, atau kita mau kemana dan sebagainya, pokoknya segala sesuatu kan harus dikonsultasikan sama Tuhan dulu. Nah kalau Roh Kudus nanti menjawab melalui hati kita ya kan, kita kan apa namanya, Roh Kudus kan tinggal di hati kita ya kan. Nah kita kan berarti bisa mendengar suara hati kita itu yang dipakai oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada kita ya kan ya. Jadi tahunya bagaimana Pak? Misalkan ada pertanyaan seperti itu, ya tahunya ketika kita berdoa lalu Tuhan memberikan apa jawaban ya, kita ingat kalau ada suara hati yang berkata oke, berangkat. Nah itu ya suara hati itu suara Tuhan yang apa memakai suara hati kita, jadi kita berangkat saja dengan penuh keyakinan. Nah ciri-cirinya itu kalau suara Roh Kudus pasti kita tahu ciri-cirinya ya. Kalau suara Roh Kudus itu pasti sesuai dengan firman Allah. Nah yang pertama. Yang kedua pasti dia positif. Tidak mungkin suara Roh Kudus ya kamu bunuh diri saja, tidak ada, itu suara setan ya kan. Nah jadi itu ciri-ciri dari suara Roh Allah yang ada di dalam hati kita ya. Jadi kalau suara hati sendiri bagaimana ya, suara hati sendiri kita kan memang kita bisa mendengar suara hati kita, tapi kita harus mengeceknya ya kan. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, itu dulu yang penting. Kalau selama kita belum yakin bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita, ya kita tidak akan percaya bahwa ini suara Tuhan ya, malah kita percaya itu suara setan kan begitu. Tapi kalau kita yakin, kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, nah maka kita akan yakin bahwa itulah suara Tuhan ya, suara Allah yang ada di dalam hati saya melalui rohnya begitu. Nah jadi itu langkah sebelum kita mau mendengarkan suara Allah melalui hidup kita, melalui hati kita, kita harus yakin dulu ada ndak Roh Kudus di dalam hati saya. Itu ya dulu langkah yang pertama, harus yakin dulu. Kalau udah yakin ya kita nggak bisa melanjutkan ya mau mendengar suara Allah bagaimana wong nggak yakin dirinya ada Roh Kudus kok. Nah begitu ya. Nah jadi caranya untuk membedakan tuh seperti itu, ini suara Allah apa suara hati saya gitu kan. Nah kalau suara Allah pasti ciri-cirinya sesuai firman Allah ya. Firman Allah kan banyak sekali, artinya kita sedang bertanya tentang apa kan begitu kan, ada spesifik atau khusus kan, tidak semuanya
artinya kita bicarakan ya. Jadi misalkan contohnya kita mau pergi ke Jakarta, misalkan kita dari Semarang mau pergi ke Jakarta tuh kan, saya mau tanya ini mau ke Jakarta naik apa, misalkan naik pesawat atau naik kereta api atau naik mobil, macam-macam ya kan. Nah itu tanyakan, itu hal sepele ya, betul itu hal sepele, tapi kan itu kan penting sekali. Kita namanya mengandalkan Tuhan itu seperti itu. Kalau kita pokoknya saya mau pergi ke Jakarta naik pesawat, itu kan kemauan sendiri berarti ya, karena tidak ada yang menyuruh ya kan, itu kan kemauan kita sendiri. Banyak orang ya seperti itu pada umumnya, tidak usah tanya Tuhan naik apa dan sebagainya, cuma itu perkara biasa aja kok tanya Tuhan. Nah mungkin ada orang seperti itu kan ternyata dia tidak tahu ya kalau sebentar lagi pesawatnya ada meledak di udara. Nah kan begitu ya, atau terjadi kecelakaan yang hebat ketika dia naik yang lain, misalkan naik bus. Nah jadi kita kan manusia tuh nggak tahu, makanya butuh Tuhan, butuh bimbingan daripada Bapa gitu loh. Jangan sembarangan sendiri atau mengandalkan kekuatan, kepandaian, pengalaman sendiri. Itu maksudnya, intinya. Nah jadi saya ulang lagi, kita harus yakin dulu bahwa kita ini punya Roh Kudus, itu dulu. Kalau itu belum yakin, ya harus sampai yakin. Bagaimana caranya ya? Yakinnya bagaimana? Ya yakinnya supaya saudara kita ini yakin, ya kita harus cek diri ya, masing-masing kita ini ya, termasuk saya kan harus cek sendiri, apakah saya ini sudah punya Roh Kudus apa belum. Caranya bagaimana? Ya kita cek sendiri kan bisa, hidup kita ini sudah bener apa belum, sudah bertobat atau belum, masih suka berbuat dosa atau kan begitu caranya ngecek. Mungkin omongan kita selama ini masih negatif, bahkan maki-maki. Ya kalau kayak gitu, Roh Kudus dari mana bisa tinggal di dalam hati orang yang suka maki-maki atau bicara negatif? Ya tidak mungkin. Nah seperti itu loh, itu kan cara mengecek kan gampang. Tapi untuk diri sendiri, tidak usah ngecek orang lain. Itu namanya nanti malah kita salah. Katanya menghakimi, katakan menghakimi begitu ya. Itu untuk kita cek diri sendiri ya, masuk kamar, kita berdoa, kita cek, kita renungkan apakah saya ini sudah punya Roh Kudus apa belum. Begitu caranya ngecek mulut saya dulu, apakah mulut saya ini sudah sesuai dengan kata firman Allah ya. Oh iya saya suka maki-maki, oh berarti belum. Oh iya saya suka bicara negatif, berarti belum. Kan begitu caranya ngecek.